A, tempat tanggal lahir Kudus 4 Juni 2007, alamat rumah Lau RT 5 RW 1 Dewi Kudus. Cita-cita Hafido, hobi menggambar. Moto hidup, mengalah bukan berarti kalah. Pengalaman organisasi, OSIS MA Miftahullah, OSIS MTNU Al Munawwaroh, prestasi mendapat peringkat kelas. Kandidat ke-6, nama Khairin Nidatus Sofia, kelas 11B IPS, tempat tanggal lahir Kudus 19 Februari 2008, alamat rumah Hadi Polo RT 5 RW 3 Cipulo Kudus. Hobi memasak, cita-cita menjadi pengusaha. Moto hidup, berani belajar, berani sukses. Pengalaman organisasi, OSIS MANU Miftahul Falah, OSIS MTSN Hashim Asy'ari 3, prestasi mendapat ranking kelas. Kandidat ke-7, nama Nazif Syazwani Nur, kelas 11A, tempat tanggal lahir Kudus 8 April 2008, alamat rumah B22 RT 2 RW 2. Hobi, gunting jajanan baru. Cita-cita, menjadi orang kaya yang bermanfaat bagi orang lain. Moto hidup, belajarlah, bekerjalah sampai Anda tidak perlu memperkenalkan diri. Pengalaman organisasi, OSIS MANU Miftahul Falah, pimpinan ranting IPPN Ubay, Fatayat Bay. Kandidat terakhir, nama Cirotin Ayunisa, kelas 11B, tempat tanggal lahir 6 Agustus 2009, alamat rumah Cimbono RT 6 RW 5. Hobi membaca, cita-cita menjadi orang kaya. Moto hidup, berusahalah sampai kamu menjadi sukses. Pengalaman organisasi, OSIS MANU Miftahul Falah, pimpinan komisariat MANU Miftahul Falah, pimpinan ranting IPPNU Cendono Dewi. Memasuki sesi pertama, yakni pemaparan visi dan misi. Masing-masing kandidat akan diberikan waktu 3 menit yang dimulai sesuai dengan nomor urut calon kandidat ketua OSIS. Baiklah, mari kita mulai dari calon ketua OSIS nomor urut 1, yakni Muhammad Rizko Aditya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizko Aditya dari kelas 11B. Saya akan menyampaikan visi misi saya. Visi saya mewujudkan sekolah yang produktif, berinovasi dan berdaya saing tinggi untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas, berkreativitas dan berkontribusi positif ke masyarakat. Visi saya memperkuat koordinasi antar anggota OSIS, membantu menjaga komunikasi dan koordinasi yang efektif antara anggota OSIS untuk menciptakan tim yang solid dan terkoordinasi dalam menjalankan berbagai kegiatan, mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS dengan mengajak siswa untuk lebih aktif partisipasi dalam kegiatan OSIS melalui kampanye dan sosialisasi yang menarik serta menyediakan platform bagi siswa untuk menyampaikan ide-ide mereka, meningkatkan kualitas dan peraturan yang ada di madrasah Mutabala, mendukung kegiatan positif baik dalam bidang akademis maupun non akademis. Inilah visi saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hambatan dan perilaku yang kurang berkenan,
Saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon ketua nomor urut 1. Selanjutnya, calon ketua dengan nomor urut 2, yaitu Anang Siril Wafa. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala kulli ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Para hadirin yang kami hormati, izinkan saya singkat saja menyampaikan visi dan misi saya apabila nanti terpilih menjadi ketua OSIS. Antaranya itu visinya pertama, menjadikan OSIS sebagai wadah untuk berekspresi dan berkarya bagi para siswa. Dan misi saya diantaranya pertama, mewujudkan OSIS sebagai media antara guru dan siswa untuk saling bertukar pikiran. Yang kedua, menciptakan kader-kader OSIS yang kreatif, terampil dan siap terjun ke masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diri bagi para kader OSIS. Yang keempat, mewujudkan kader-kader OSIS yang berprestasi, berkah dan manfaat yang sesuai dengan cita-cita madrasah. Dan dari hal tersebut, yang dimaksud kader OSIS di sini adalah seluruh siswa, siswi MAN Miftaul Falah. Tidak hanya pada lingkup pengurus OSIS maupun anggota internal. Ya, kurang lebih visi dan misi saya seperti itu. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon ketua nomor urut 2. Berikutnya, calon ketua dengan nomor urut 3, yakni Alka Khalid Razif. Waktu dan tempat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk semuanya, saya di sini menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS. Langsung saja, visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai wadah inspirasi dan kolaborasi siswa madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kreatif, inklusif, dan efektif. Dan untuk menciptakan visi tersebut, saya mempunyai misi-misi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kreativitas siswa melalui proyek-proyek seni dan budaya untuk memperkaya pengalaman belajar. Yang kedua, memastikan partisipasi aktif seluruh siswa dalam setiap kegiatan sekolah agar tercipta lingkungan yang inklusif. Yang ketiga, mengembangkan soft skill seperti kepemimpinan dan kerja tim melalui pelatihan dan kegiatan OSIS. Yang keempat, meningkatkan prestasi akademis dan non-akademis dengan menyediakan program dukungan belajar dan kelas tambahan. Yang kelima, menanamkan kesadaran lingkungan
melalui kegiatan peduli lingkungan seperti kebersihan dan perawatan pohon dan tanaman. Nomor 6, membuka saluran komunikasi yang efektif agar aspirasi dan ide-ide siswa dapat didengar dan diwujudkan dalam kegiatan OSIS. Sekian visi dan misi saya. Ada berkata yang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon ketua nomor urut 3. Selanjutnya, calon ketua dengan nomor urut 4 yaitu Muhammad Afif Fadil Arwianto. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif Arwianto di sini bersama-sama ya. Di sini saya menyampaikan visi-misi saya. Visi menjadikan ASIS sebagai organisasi yang inovatif dan berani mengambil langkah-langkah nyata untuk menciptakan perubahan positif di sekolah, serta menginspirasi siswa lainnya untuk turut serta dalam mewujudkan perubahan tersebut. Penjelasannya adalah tujuan utama visi ini adalah menjadikan OSIS sebagai motor penggerak perubahan positif di sekolah, membantu seluruh dalam sekolah mengakibatkan perubahan dalam prestasi bagi siswa lainnya. Misi saya adalah menyediakan wadah bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat melalui ekstrakurikuler. 2. Menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan kondusif untuk belajar. Yang ketiga, membangun hubungan yang harmonis antar siswa melalui berbagai kegiatan sosial. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kandidat nomor urut 5. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah menjawab salam. Saya doakan semoga masuk surga. Yang tidak menjawab salam semoga tidak masuk angin. Amin. Yang terhormat Kepala Madrasah dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru MAN Universitas Falah, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Berdirinya saya di sini. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ulia Ahmad Fitriadi dari kelas 11A, calon kandidat OSIS nomor 5. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan visi dan misi. Visi saya menciptakan OSIS yang kreatif, inovatif, religius, dan menciptakan suasana madrasah yang menyenangkan. Untuk melaksanakan visi, saya juga mempunyai misi, yaitu 1. Membangun hubungan yang harmonis dan meningkatkan rasa kekeluargaan. Yang kedua, membentuk program kerja OSIS yang baru, yang cerdas dan kreatif. Yang ketiga, menciptakan kepengurusan yang bertanggung jawab dan solid. Yang keempat, menggunakan media sosial untuk sarana komunikasi dan informasi. Itu kurang lebih visi dan misi saya. Singkat saja. Oh ya, jangan ragu, jangan bimbang, bersamaku pilih nomor 5 pasti menyerangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada kandidat nomor urut 5. Selanjutnya yakni kandidat nomor urut 6, yakni Khairi Minatus Sofia. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya berhormat kepada Bapak Kepala Sekolah dan ibu-ibu guru dan serta teman-teman semuanya yang ada di sini. Gak lama-lama ya, aku akan membacakan
dan misi saya. Visi saya menjadikan OSIS sebagai tempat belajar yang mencerdaskan siswa dan mewujudkan OSIS sebagai suatu organisasi terpandang di kalangan siswa. Dan visi saya yang pertama, mendukung upaya sekolah untuk meningkatkan iman dan takwa. Yang terakhir, meningkatkan kedisiplinan siswa dan siswi melalui peraturan yang berakal dan tanggung jawab. Sekian dari visi dan misi saya. Jangan lupa pilih nomor SIM, dijamin nikah makin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, yakni kandidat nomor urut 7, yakni Nazifa Sashori Nur. Untuk dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah NU Falah, yang saya hormati Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru yang hadir pada siang hari ini, serta teman-teman semuanya yang sedang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nazifa Sashori Nur dari kelas 11A. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan menjadikan OSIS MA NU Miftahul Falah menjadi organisasi yang bermutu dan lebih bertanggung jawab dengan mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa. Misi saya, 1. Menumbuhkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi bagi siswa-siswi MA NU Miftahul Falah. 3. Meneruskan dan mengembangkan program kerja yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. 4. Menggunakan teknologi digital sebagai sarana komunikasi kepada siswa-siswi MA NU Miftahul Falah. 5. Memperjuangkan kepentingan siswa-siswi MA NU Miftahul Falah. 6. Mempererat hubungan siswa-siswi MA NU Miftahul Falah dengan Bapak Ibu Guru. 7. Menerima semua saran maupun kritik dari siswa-siswi dan Bapak Ibu Guru MA NU Miftahul Falah. 8. Mendukung semua kegiatan positif yang bermanfaat bagi siswa-siswi MA NU Miftahul Falah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, yakni kandidat nomor urut 5, yakni Jiragen Ayu Nisa. Untuk dapat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini perkenalkan, nama saya Jiragen Ayu Nisa dari kelas 11B. Sini tidak usah lama-lama, saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi, menjadikan MA NU Miftahul Falah sebagai sekolah yang berkualitas, berprestasi, dan menciptakan semua sekolah yang kondusif, damai, dan menarik setiap peraturan yang ada. Misi, mengoptimalkan ekstrakurikuler yang ada sehingga bisa mengembangkan bakat dan minat pada setiap siswa, menanamkan sikap disiplin pada semua siswa. Yang terakhir, melanjutkan program OSIS periode selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada calon ketua nomor urut 8, diucapkan terima kasih. Sebelum memasuki sesi debat yang kedua, saya akan membacakan peraturan kepada para pendukung yang hadir dalam debat calon wajib menaati tata tertib, yaitu pendukung harus selalu tertib dengan tidak melontarkan yel-yel atau teriakan yang kiranya mengganggu jawaban dan konsentrasi kandidat calon. Saya tegaskan sekali lagi, akan ada sanksi berat bagi para pendukung yang tidak bisa mengikuti tata tertib debat kali ini. Baiklah, tanpa menunda-nunda, mari kita masuk dalam acara debat calon ketua OSIS periode 2024
2025. Memasuki sesi debat yang kedua, yakni tanya jawab dan adu argumen antar calon ketua OSIS. Dalam sesi ini, masing-masing kandidat wajib mengambil amplop berisi pertanyaan yang akan dibacakan oleh panelis, dan setiap kandidat wajib menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 3 menit. Saya ulangi lagi, dalam waktu 3 menit. Dimulai dari para calon berbicara. Setelah kandidat tersebut selesai menjawab, maka kandidat nomor urut setelahnya wajib memberikan tanggapan atas jawaban tersebut atau memberikan pertanyaan yang lain. Jadi teknisnya seperti ini. Contohnya ketika kandidat pertama telah menyelesaikan pertanyaan dari panelis, nanti kandidat setelahnya, kandidat kedua, nomor 2 nanti memberikan pertanyaan kepada kandidat yang pertama, memberikan pertanyaan atau memberi tanggapan. Nah, begitupun seterusnya. Dan nanti yang terakhir, kandidat ke-8 akan diberikan pertanyaan atau tanggapan dari kandidat yang pertama. Bisa dipahami? Karena tadi amplop sudah diisi, sudah diberikan, saya langsung serahkan kepada panelis. Baik Pak, ini pertanyaan untuk kandidat nomor urut 1. Nantinya jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS, tentunya akan memiliki tanggung jawab yang besar. Di samping menjadi ketua OSIS, Anda juga menjadi seorang siswa dan anak. Nah, bagaimana Anda menyeimbangkan tanggung jawab antara menjadi ketua OSIS dengan tugas akademik sebagai seorang pelajar dan juga kegiatan lainnya? Silakan dijawab. Saya akan bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab terhadap tugas dan partisipasi di dalam kegiatan. Saya akan bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab terhadap tugas dan partisipasi di dalam kegiatan. Kepada kandidat calon nomor urut, kepada kandidat nomor urut 2 dipersilakan untuk menanggapi. Bisa diulang lagi jawabannya tadi?
fotonya kelihatan mana bintangnya. Saya akan bertanggung jawab disiplin, jujur, dan bertanggung jawab terhadap tugas dan berpartisipasi dalam kegiatan. Mungkin sudah bagus jawabannya, Kak. Sudah cukup? Karena wajib memberi tanggapan atau memberikan pertanyaan lain terkait visi misi dari temannya. Jadi harus ditanyain, tidak boleh ambil cukup. Tadi kan pertanyaannya bagaimana cara mengelolanya, cara mengelolanya tadi kan itu jawabannya kan aku jawab. Cara mengelola. Baiklah, selanjutnya pertanyaan untuk kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2 untuk ditanggapi oleh kandidat calon ketua OSIS nomor 3. Siap ya, angkat ya. Jadi jangan kita ulangi lagi, kasihan. Anda sebagai calon ketua OSIS memiliki berbagai program kerja nantinya ketika telah menjadi ketua OSIS. Nah, bagaimana cara Anda memastikan semua program kerja yang Anda usulkan dapat terlaksana dengan baik? Silakan. Ya, untuk pertama kali mungkin kita bisa mengecek dulu apa saja program kerjanya. Mungkin pertama kali kita bisa ngelis dulu apa saja program kerjanya. Nah, dari itu kita membuat skala prioritas umum. Dari itu kita membuat skala prioritas. Dan sekiranya mudah dulu kita laksanakan dulu. Nah, yang susah nanti menyusul. Nanti kira-kira bisa selesai apa enggak? Ya mungkin seperti itu ya. Saya lemparkan kepada kandidat 3. Saya tadi kan berdiri Mas. tadi kan di list ya, di list yang mudah terus yang kesulit. Nanti kalau yang sulit tidak bisa terlaksana bagaimana Mas? Kalau memang nggak bisa terlaksana ya udah. Kita aja kayak usaha ya, mau kita usaha.
bikin program itu lagi apa enggak? Oh ya. Kira-kira kalau tidak terlaksana di tahun ini mau dilanjutkan tahun depan? Nah, kan tadi kan saya jawab. Kan tadi saya jawab, kita evaluasi dulu. Kira-kira di tahun berikutnya kita adakan program itu lagi apa enggak? Itu cukup jelas ya. Nanti setelah ini tidak ada perang dingin ya antara anak sama baiklah, lanjut. Ini pertanyaan untuk kandidat nomor urut 4 3 maaf 3, dan nanti harus ditanggapi oleh kandidat nomor urut 4. Seru ini. Beberapa siswa dan siswi, banyak malah ya, menghabiskan waktu luang mereka dengan bermain HP dibandingkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga beberapa ekstrakurikuler sepi peminat, bahkan tidak ada yang ikut. Nah, sedangkan ekstrakurikuler itu sendiri adalah program kerja OSIS. Otomatis pengurus OSIS termasuk ketua OSIS itu bertanggung jawab dalam mengaktifkan ekstrakurikuler. Nah, pertanyaannya, Mas Alkaf, langkah apa yang akan Anda ambil untuk meningkatkan partisipasi teman kalian? Temanmu, siswa dan siswi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah. Jangan sampai ketua OSISnya sendiri pasif ikut ekstrakurikuler, gitu ya. Ya, silakan. Mungkin pertama dari pendamping ekstrakurikulernya. Jadi dari pendampingnya sudah. Kita mikir dulu. Jadi Mohon untuk didengarkan terlebih dahulu ya. Dari pendamping ekstrakurikulernya mungkin bisa diberikan seperti apa ya? Diberikan pengertian lah gimana ekstrakurikuler itu dan apa tujuannya, apa manfaatnya. Jika memang siswa tertarik, pasti ada yang mau ikut, walaupun 1 atau 2 siswa begitu. Cukup, kalau cukup ditanggapi oleh kandidat calon. Pertanyaan saya, Mas, apakah Anda bisa bertanggung jawab dengan ucapan Anda? Sedangkan Anda sendiri tidak mengikuti ekstrakurikuler. Yang bilang kalau saya gak ikut ekstrakurikuler siapa? Yang bilang kalau saya gak ikut ekstrakurikuler siapa? Gak pernah lihat saya ikut ekstrakurikuler. Nggak pernah. Ikut paling cuma pramuka. Cuma pramuka? Ya. Tiap pulang sekolah kemana saja Pak kalian? Saya nggak tahu saya pulang kemana. Jadi yang gak ikut ekstrakurikuler siapa? Saya kan setiap saya ke sekolah, saya lihat ada itu cuma di promosi. Saya nggak pernah ada ikut ekstrakurikuler.
Ya itu kan yang terlihat. Yang dilihat kan banyak. Berapa hari itu? Dalam 1 minggu berapa kali ke ruang OSIS? Saya paling 2 kali. Paling 2 kali. Ada dari 7 hari. Dari 7 hari dalam seminggu cuma 2 kali ke ruang OSIS. Nah. Terus langsung menyimpulkan kalau saya nggak pernah ikut ekstrakurikuler. Kan saya bilang, apakah Anda bisa tanggung jawab? Bisa, pasti bisa. Dalam, saya yakin bisa. dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Nanti dijalani dulu lah. Nanti. Gitu. Ya. Oke. Ini Buna selaku wali kelas, jadi tiga-tiganya itu wali kelasnya Buna ya. Nah, setelah ini diamankan Bu, khawatir saya jaga-jaga saya. Oke, sekarang akhir pertanyaan yang ditujukan untuk kandidat nomor urut 4. Dalam sebuah organisasi, tentunya semua orang mempunyai perbedaan pandangan. Ya, setiap kepala punya pandangan yang berbeda-beda, sehingga terkadang menimbulkan beberapa konflik. Nah, Afif, apa yang akan kamu lakukan jika terdapat konflik antar anggota OSIS? Mungkin kita bisa ajak bertemu satu persatu Bu. Siapa yang punya masalah, kita temukan yang punya masalah, kita temukan inti masalahnya di mana, lalu dari situ mungkin kita akan pecahkan masalah itu Bu. Itu aja Bu jawaban dari saya. Ya. Jawaban dari Afif tadi silakan ditanggapi oleh kandidat nomor urut 5. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kalau sudah bertemu, sudah dibicarakan, tapi belum selesai masalahnya, apa yang Anda lakukan? Masa sampai situ nggak mungkin masalahnya kan Bapak bisa menyelesaikan dengan cara baik. Kalau tidak bisa secara baik-baik, Baiklah, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk kandidat calon urut nomor 5, 6, 7, dan 8, saya serahkan kepada Pak Abbas. Oke, terima kasih. Saya dibagi sebagai tugas ini. Langsung saja saya buka amplop yang selanjutnya. Pertanyaan untuk calon kandidat nomor urut 5. Mbak siapa tadi? Mbak Ulia ya. Sebelum ke pertanyaan saya mau tanya dulu, bajunya itu bawa dari mana itu ya? Dapat dari mana? saya ini bajunya pinjam dari Bu Asri. Kalau boleh itu baju adat apa ya itu ya? Waduh, kurang tahu Pak. Wah, bagaimana Ibu Asri? Ada Jawa kayaknya gitu ya? Ada Jawa. Oke, langsung ke pertanyaan. Anda atau kamu sama aku, Anda sebagai calon ketua OSIS tentunya memiliki visi dan misi. Jika nantinya Anda terpilih menjadi ketua OSIS, apa yang Anda lakukan untuk merealisasikan visi misi tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Untuk menjalankan visi dan misi saya, tentunya saya sudah berencana untuk melakukan apa
dan juga meminta bantuan teman-teman untuk terrealisasi semuanya. Cukup? Cukup. Oke. Boleh duduk nggak? Terima kasih. Jawaban dari calon urut nomor 5 monggo boleh ditanggapi oleh calon urut 6. Baik, terima kasih. Semisal perencanaan tidak terlaksana, bagaimana? Saya usahakan semaksimal mungkin untuk bisa terrealisasi. Oke Pak, baik. Saya setuju aja kok. Terus cukup. Oke, boleh duduk. Yang selanjutnya pertanyaan untuk calon nomor urut 6. Dalam sebuah organisasi pasti terdapat anggota yang kurang aktif, yang terkadang membuat program kerja kurang maksimal. Pertanyaannya, bagaimana Anda akan memotivasi anggota OSIS yang mungkin merasa lelah atau kurang termotivasi selama menjabat? Baik. Kuncinya itu di miskomunikasi, Kak. Kuncinya jangan miskomunikasi. Misal kita miskomunikasi, maka akan terbentuk konflik-konflik. Intinya jangan miskomunikasi. Cukup. Yang terpenting komunikasi baik ya, begitu ya, antara anggota. Oke, boleh ditanggapi oleh calon kandidat ke-7 atas jawaban dari calon nomor 6. Semisal nih Kak, kan ada komunikasi, terus yang satunya itu nggak bisa diajak komunikasi, terus caranya itu gimana? Ya orangnya dinasehati dulu, dikasih pengertian lah, biar dia mau mengikuti kegiatan itu. Terima kasih. Ya mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Wis puas dengan jawaban itu? Oke. Oke. Untuk calon nomor 7, siapa namanya ya? Nazifah Sazwari Nur. Oke, bajunya sangat menarik sekali. Seperti mirip punya ibu saya. Oke, pertanyaannya langsung saja. Apa langkah pertama yang akan kamu ambil setelah nantinya kamu terpilih menjadi ketua OSIS? Langkah pertama yang kamu ambil ketika kamu terpilih menjadi ketua OSIS. Oke, langkah pertama yang dapat saya lakukan itu akan melakukan wawancara kepada siswa-siswi MAN Miftahul Falah yang akan mendaftar sebagai anggota OSIS. Wawancara itu seperti apa itu? Seperti kesiapan untuk bertanggung jawab di OSIS. Maksudnya seleksi itu ya? Seleksi ya? Oke. Menyeleksi teman-teman calon pengurus gitu ya? Oke, bagus. Bisa ditanggapi oleh calon nomor 8. Menyeleksinya itu seperti apa ya Kak? Oke, nanti kita akan
bertanya-tanya kepada calon pengurus OSIS seperti kesiapannya dalam mengurus selama 1 tahun ke depan. Oke, cukup sekian. Itu saja. Itu saja yang saya tanyakan. Oke, selanjutnya Kakak Tajul, apa Kakak Tajul itu? Kakak kedua itu, kakak pertama itu kakak Aksa, mana kakak Aksa? Kakak ketiga kakak Alwi. Oke, pertanyaan untuk calon nomor 8. Jika ada pengurus OSIS yang bermasalah ataupun dia melanggar peraturan, ini sering terjadi, apa yang akan kamu lakukan terhadap orang tersebut? Pengurus OSIS wis ora seragaman, wis ora go sabuk, rambutnya wis rapati macem, nah, terus apa yang kamu lakukan ketika melihat wis anggota dewi anggota OSIS tapi melanggar peraturan madrasah? Dengan cara menegurnya. Dengan cara menegur dengan baik-baik yang telah dilakukan itu dengan berbuat salah. Menegurnya itu ketika ada rapat OSIS atau apa itu kira-kira itu? Kalau semisal ketemu, kalau enggak waktu rapat OSIS. Nah kalau begitu besok kamu jaga gerbang saja sama aku. Nggih, ambil jejer ambil aku loh kalau kan. Oke, terima kasih. Bisa ditanggapi oleh Mas Rizko dari jawaban Mbak siapa tadi, Mbak Hirotin. Mbak Hirotin, ada yang melanggar terus diingatkan, yang melanggar Rizko sendiri, ini jangan-jangan bahaya sekali. Monggo Pak Rizko. Apabila masih terulang gimana? Sudah diingatkan tapi masih mengulanginya, gimana Mbak? Sebentar pikir. Semisal di BK, kalau enggak diadukan ke guru. Kakak Aman bocori sebenarnya kakak Aman. Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup? Oke, pertanyaan selesai. Mari kita beri tepuk tangan yang mulia untuk semua calon kita. Mana pendukungnya Rizko? Mana pendukungnya Anang? Pendukungnya Alkoholik. Afif Fadil, mana pendukungnya? Ulia 5.000 lebih. Ririn
Mana pendukungnya? Lanang orang dukung kabeh piye ta jajare ta. Mana pendukungnya Pak Fes? Puluhan ribu. 10.000 lebih. Mana pendukungnya? Nazifa. Yang terakhir, mana pendukungnya? Irotin Ayu. Tepuk tangan untuk kita semua. Siapa kita? Emma Edumifa. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya langsung ke moderator atau pembelajaran. Kepada Ibu Asri dan Bapak Afas ucapkan terima kasih. Sebelum memasuki sesi debat berikutnya, kita akan beristirahat terlebih dahulu. Istirahat akan berlangsung secara dalam waktu 7 menit. Lu anak jajannya tau ora ya istirahat. Lagi OTW jajan yang tengahnya OTW wis pesen roket tapi rana chicken nih ayamnya udah sibuk musik boleh musik. Mengingatkan untuk anak-anak kelas 10, 11 karena ini juga sekaligus tema dengan tema suara demokrasi. Silakan jeda waktu ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan tugasnya ya. Dan setelah debat usai, silakan untuk keperluan video boleh nanti wawancara ke para calon ketua OSIS. Ya. Oh iya, sambil istirahat ya Maya, tadi sesi pertanyaan langsung saja. Masuk ke sesi berikutnya yaitu pertanyaan dari audiens. Kepada Bapak Ibu guru atau siswa-siswi kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada calon ketua OSIS. Teman-teman kami persilakan. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan.
kelompok P5 ya, boleh bertanya. Kelas 1 maju ke depan berdiri. Ya. Kelas 11 dulu, ayo. Cak, maju Cak, langsung Cak, berdiri Cak. Ayo berdua gak apa-apa, ayo. Yang rata siji-siji, ayo umat KB, tenang umat KB, saya khawatir aman ya, biar tertib, tetap ikuti proses debat karena belum selesai. Terus yang di belakang itu ada properti untuk lomba teater, jangan dirusak, jangan dibuat main-main ya, terus digawe angel-angel, tangannya jangan usil, tolong yang di belakang itu properti untuk teater nanti jangan dirusakkan ya. Boleh di situ, tapi yang tertib, tolong jangan diduduki, apalagi sampai sengaja untuk merusak. Ya, tangannya ada jahil, tangannya ada usil. Ya, silakan ikuti prosesi debat dengan baik karena ini masih berjalan. Ada sesi yang ketiga dan juga nanti ada sesi closing statement. Ya, silakan jadi mari dulu air minum sama rotinya dan acara akan segera kita lanjutkan. Nama saya Tika Nurita dari kelas SD. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kandidat calon ketua OSIS nomor 6. Apa tujuan visi misi yang Anda sampaikan?
Adakah yang ingin bertanya? Silakan maju ke depan. Teruntuk kandidat nomor 8. Pertanyaan saya, bagaimana kamu akan mengumpulkan dan menanggapi masukan dari siswa mengenai program OSIS? Dengan cara merapatkan semua anggota OSIS dan merapatkan dengan mengumpulkan dan menanggapi masukan dari siswa mengenai program OSIS. Dengan cara merapatkan semua yang menanggapi itu. Kepada kandidat lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Kepada kandidat lain? Baik, dari kelompok selanjutnya yang ingin bertanya silahkan berdiri dan maju ke depan. Untuk paslon nomor 2, berikan alasan kuat yang dapat kami pertimbangkan untuk memilih Anda sebagai ketua OSIS. Kalau saya jawab dari hati nurani saya mungkin ya nggak usah dipilih. Itu kalau dari hati nurani saya seperti itu. Saya pasangkan kepada kalian semua, milih lah, ora yo lah. Saya jawabnya jujur-jujurnya itu ya. Saya nggak punya alasan apa-apa. Sudah? Baik, dari kelompok selanjutnya yang ingin bertanya silakan maju ke depan. Jadi kelompok lain yang ingin bertanya silakan berdiri dan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kandidat nomor 5. Bagaimana upaya yang akan Anda lakukan untuk memaksimalkan kinerja Anda dalam mengurus berbagai hal di lingkungan sekolah? Sebentar ya, saya pikirkan dulu. Bagaimana upaya yang akan Anda lakukan untuk memaksimalkan kinerja Anda dalam mengurus berbagai hal di lingkungan sekolah? Dengan berusaha semaksimal mungkin agar program yang kita rencanakan bisa terrealisasi, dan juga meminta bantuan teman-teman untuk siap mengeluarkan tenaga pikiran dan waktunya. Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Ayo yang laki-laki kiranya mau bertanya. Monggo bisa maju ke depan.
sebelumnya belum ada rencana untuk menjadi ketua, tapi karena usulan teman-teman, jadi saya percaya diri untuk mencalonkan diri untuk menjadi ketua. Oke. Ayo lanjut. Saya ingin bertanya kepada kandidat nomor 5. Apa yang menjadikanmu layak menjadi seorang ketua organisasi? Menurut saya itu orangnya bertanggung jawab dan bisa menjalankan amanah yang diberikan. Insya Allah bisa. Sudah. Oke, saya pegang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk kandidat nomor 2. Bagaimana Anda akan mengatasi masalah-masalah sekolah seperti pelanggaran disiplin, bullying, atau catcalling? Coba diulangi dong, kurang keras. Bagaimana Anda akan mengatasi masalah-masalah sekolah seperti pelanggaran disiplin, bullying, atau catcalling? Kalau menurut saya ya, OSIS itu cuma sebagai perantara dua. Yang ngatasin hal seperti itu kan BK atau Wakasis, gitu ya. Kurang lebih cuma jadi perantara. Kami soalnya netral. Cukup. Diam, saya tidak dengar. Bisa diulangi, Kak. Bagaimana cara Anda sekalian untuk menangani situasi di mana adanya perbedaan pendapat antara anggota OSIS untuk mencapai persetujuan bersama? Menurut saya mungkin kita adakan rapat atau diskusi bersama untuk memecahkan masalahnya.
nomor 3. Apa yang Anda lakukan jika banyaknya kegiatan OSIS membuat waktu belajar Anda menjadi lebih sedikit? Kalau saya biasanya bikin kayak runtutan, jadi apa aja yang harus saya lakukan di beberapa hari ke depan, saya bikin apa aja. Kalau misal di besok ada kegiatan, ya saya coba bagaimana caranya agar saya tetap ikut dalam kegiatan itu dan tetap tidak mengganggu belajar saya gitu misalnya. Ya, cukup. Baik, terima kasih untuk waktunya. Izin bertanya pada semua calon kandidat OSIS. Di sini saya ingin menanyakan program yang mungkin untuk internal ya, untuk siswa-siswa madrasah NU Falah, karena kebanyakan tadi saya lihat untuk mungkin lebih ke eksternal. Oke, bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas standar siswa agar siswa terbiasa dengan culture yang bersifat kompetitif, jadi semua siswa itu ikut berlomba-lomba untuk bisa berprestasi gitu loh. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Mau dijawab? Baik, bisa dijawab dari kandidat nomor urut 1. Yang ingin menjawab saja, biar nggak jadi terbebani kepada calon-calon. Jadi yang ingin menjawab bisa menjawab kayak gitu. Kak, pertanyaannya bisa diulangi lagi. Baik, bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas standar siswa agar siswa terbiasa dengan culture yang bersifat kompetitif, jadi semua siswa itu ikut berlomba-lomba agar bisa berprestasi gitu. Sudah? Mungkin gini Kak, kita bisa lewat dari ekstrakurikuler, gimana sosialisasinya siswa-siswa ini bisa mengikuti ekstrakurikuler dengan lengkap. Masalahnya ini siswa-siswa juga tidak mau menyalurkan bakat dan minatnya. Kita siap membantu untuk siswa lain, kawan-kawan kita untuk mengikuti ekstrakurikuler. Cuman bagaimana caranya agar kita bisa berubah diri kita sendiri Kak? Itu tergantung pada diri kita sendiri. Kalau dia minta bantuan, kita akan bantu. Izin menyanggah, yang saya tanyakan di sini itu bukan terkait pada diri sendiri, tapi dari pihak kalian itu bisa menggugah minat dan ya pokoknya minat dari siswa-siswa untuk ikut berekstrakurikuler di madrasah kayak gitu. Bukan dari pihak diri sendiri, bukan, tapi kalian mungkin membuat program yang bisa membuka minat-minat para siswa-siswi agar bisa ikut berekstrakurikuler kayak gitu. Jelas Mas? Mungkin kita bisa mengadakan sosialisasi untuk itu supaya kawan-kawan juga ada minat untuk membujuk. Kita membujuk juga Mas, akan mengambil program mungkin sosialisasi tentang ekstrakurikuler.
Dilanjut dulu. Kalau membujuk bukannya dari dulu juga sudah membujuk. Kayak gitu. Iya kan? Jadi kita itu butuh program yang memang bisa menarik minat gitu loh mas, bukan cuma membujuk, menawari dan lain sebagainya. Jadi yang mungkin bisa dikatakan nihil kayak gitu. Jelas mas? Oke, mungkin yang lain mungkin mau menjawab atau mungkin menyanggah. Izinkan saya menjawab. Mungkin bisa melakukan survei untuk mengetahui minat dan bakat para siswa dan hobi apa yang disukai, dan juga bisa berbincang-bincang lah dengan kakak-kakak kayak mbak aku pengen ikut ini tapi nggak bisa ini. Nanti bisa kakak-kakak bisa membantu untuk menyalurkan idenya dan bisa mengikutkan mereka untuk ikut lomba. Ini yang belum ketemu itu cara membujuk Kak Alwi biar rajin berangkat sekolah. Kak Alwi sendiri bagaimana? Itu tantangan untuk calon ketua OSIS periode dulu. Tantangan yang sangat sulit itu. Oh iya, ada usul nanti di OSIS ada satu seksi lagi untuk penjemputan Kak Alwi. Saya ingin bertanya kepada calon nomor 5. Tadi Mbak Ulia kan bilang kalau orangnya bertanggung jawab. Insya Allah. Apabila ada program kerja yang tidak berjalan, apa bentuk tanggung jawab yang akan Anda lakukan? Sebelumnya, sebelum merencanakan program tersebut, kita kayak bandingkan apakah bisa terrealisasi atau tidak. Kalau kemungkinan bisa tidak, dari kita tidak bisa, lebih baik tidak usah mengadakan program tersebut. Sekian. Saya ingin bertanya kepada calon ketua OSIS nomor urut 3. Alasan ingin menjadi ketua OSIS apa? Saya juga awalnya gak kepengen, cuma saya berpikir saya jauh-jauh dari rumah ke sini, saya gak ngapa-ngapain tuh kayak gimana. Jadi saya berpikir mendingan daripada saya di sini tidak bermanfaat, jadi saya coba untuk menjadi ketua OSIS. Saya di rumah juga gak ngapa-ngapain, gak punya kegiatan apa-apa, daripada di rumah jadi sampah masyarakat. Saya di sini di Madrasah Aliyah dan Miftah Falak yang saya cintai ini, coba saya pengen gitu, ingin menjadi ketua OSIS. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk kandidat OSIS nomor 4. Tindakan apa yang akan Anda ambil untuk meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik selain dari kegiatan ekstrakurikuler? Mungkin kita bisa seleksi dari lomba-lomba yang kita adakan. Kita bincang-bincang dari Bapak Ibu Guru, kita omongkan kepada Bapak Ibu Guru gimana tanggapannya kalau siswa ini mampu untuk berprestasi atau enggak. Kalau mampu kita daftarkan, kalau enggak ya mohon maaf. Apakah Anda bisa mempertanggungan jawaban Anda? Insya Allah saya bisa. Buktikan. Oke. Pertanyaan untuk kandidat nomor 6. Mbak Ririn, apa yang akan Anda lakukan jika tidak terpilih sebagai ketua OSIS? Baik, ketika saya tidak menjadi ketua OSIS, ingat kata ini, kalah bukan berarti ya. Oh iya, aku ingat. Menyerah bukan berarti kalah. Kata pepatah, kalah bukan berarti menyerah. Jadi misal saya tidak kepilih, saya bisa membantu OSIS dan terpilih, bisa menjadi pembantu ketua OSIS-nya. Terima kasih. Terima kasih. Apa rencana Anda untuk membangun hubungan yang kuat berdasarkan teknis staf sekolah dan administrasi? Bisa diulangi? Apa rencana Anda untuk membangun hubungan yang kuat dan efektif dengan staf sekolah dan administrasi? Hubungan yang efektif. Itu bagaimana maksudnya ya? Saya kok kurang paham. Bertanya kepada semua calon ketua OSIS, semua calon ketua OSIS pasti punya program unggulan. Program unggulan apa yang kalian punya untuk maju menjadi ketua OSIS? Iso ora?
mengembangkan program kerja yang dulu. Gimana ya? Program kerja yang dulu kita kembangkan sekreatif mungkin dengan mengikuti perkembangan zaman. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk calon kandidat OSIS nomor urut 1. Pertanyaannya, apa tips menjadi calon ketua OSIS agar adik-adik kelas 10 bisa mempunyai jiwa pemimpin? Semuanya punya jiwa pemimpinnya. Pertanyaan terakhir dari saya. Sebelum saya tanya, kita beri apresiasi untuk calon kita dulu. Ya. Kamu menganggap jadi calon itu mudah. Ya. Itu sudah beliau mencalonkan menjadi OSIS itu sudah baik sekali. Itu perlu mental yang sangat luar biasa. Itu saya alami pada tahun 2024 ini. Alhamdulillah belum terpilih menjadi dewan. Ini saya mau gini aja. Masing-masing tadi sudah diungkapkan ada kendala seperti sebagian besar yang laki-laki ini tidak banyak yang ikut ekstrakurikuler. Terus sebagian ekstra atau kegiatan ada yang kurang menarik bagi para siswa.
saya mau dari kalian memberikan masukan untuk guru pembina apa yang bisa kalian berikan untuk kemajuan OSIS kita. Masukan apa? Kalau program sudah banyak, sudah terjalan, masukan apa yang diberikan untuk guru-guru terutama pembina OSIS? Saya persilahkan dari utara. Masukannya apa? Silakan untuk memberi masukan untuk guru apa? Kalau nggak ada yang lain nggak? Silakan. Ini ada pembina Bapak Apas ini. Bapak Apas itu bikin masukan dari calon-calon OSIS. Masukan apa untuk guru pembina OSIS supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, program-program yang akan direncanakan itu benar-benar diminati oleh siswa. Silakan. Kalau bisa satu persatu, kalau tidak ada yang mewakili dari calon putra atau calon putri. Silakan masukan untuk guru pembina. Izinkan saya menjawab. Masukan untuk pembina OSIS mungkin yang pertama itu bisa lebih banyak melakukan pemantauan, bisa lebih banyak berkomunikasi dengan anggota-anggota OSIS terkait hal-hal yang ada di internal OSIS, bukan cuma pas ada acara doang. Mungkin kurang lebihnya itu. Minta maaf bila ada kesalahan. Ingin menambahkan ide, kalau dari saya bisa memanfaatkan media sosial untuk membuat konten-konten menarik, bahwa mengikuti ekstra tersebut enaknya tuh begini gitu. Bisa memperlihatkan kelebihan dari ekstra tersebut. Terima kasih. Selesai sudah sesi debat kali ini, memasuki acara yang terakhir, yakni closing statement. Kepada para calon ketua OSIS dipersilakan memberikan sepatah dua patah kata sebelum masa kampanye dibuka. Bisa dimulai dari kandidat nomor 1. Member aja untuk menyampaikan statementnya. Iya, maaf. Saya ulangi sekali lagi. Acara yang terakhir yakni closing statement. Kepada para calon ketua OSIS dipersilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata sebelum masa kampanye dimulai. Bisa maju ke depan untuk menyampaikan closing statement. Paling kecewa.
akan maju. Jangan lupa dengan ini saya bersama saya akan semakin disiplin dan bermutu. Jangan lupa pilih nomor C, dijamin FIFA makin asik. Pilihlah hak suara kalian dengan baik. Untuk saya tidak dipilih tidak apa-apa. Jangan ragu, jangan bimbang. Bersama saya nomor 5 pasti menyenangkan. Paham? Jangan lupa pilih saya yang paling manis, yang paling bersatu. Saya tidak akan mengkampanyekan diri saya sendiri. Saya pengen semua agar calon-calon saya, calon-calon ketua OSIS bisa lakukan aku semua. Saya cuma mau memberikan saran. Pilih memakai hati nurani kalian sendiri, tidak usah ikut-ikut teman. Bahkan canung ilahiku lalu terus yang paling penting jangan golput. Kalian diberikan kewajiban, kalian diberikan hak untuk memilih. Kalian gunakan hak kalian walaupun calon-calonnya terutama yang laki-laki bingung jelender, tapi tetap kalian harus pakai kewajiban kalian terlebih. Terima kasih. Dari saya, untuk semua jangan lupa gunakan hak pilih, jangan golput seperti yang disampaikan tadi ya. Kalau dari saya nggak usah pilih lah, aku rasa ngajak orang sekolah ini ya, rasa ngajak.